Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Rendita Widiasa. Saya salah satu mahasiswa jurusan Dharma Duta, program studi Pariwisata Budaya Hindu di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wayan Juli Artaningsih selaku dosen pengampu seni budaya dan juga teman-teman sehingga pembuatan video ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi nilai tugas akhir mata kuliah seni budaya. Pada video ini akan dipaparkan secara singkat tentang apa itu budaya, unsur-unsur budaya, serta salah satu contoh kebudayaan yaitu budaya Ngaben yang ada di Bali. Dan yang terakhir itu mengenai objek wisata yang ada di Indonesia yaitu di Bali. Yang saya akan ambil adalah tentang pariwisata yang ada di Pantai Lovina. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian, dan karya seni. Budaya adalah gaya hidup holistik. Budaya juga bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya bantuan menentukan perilaku komunikatif. Unsur penyebaran sosial budaya dan mencakup banyak kegiatan sosial manusia. Sementara itu, wujud dari kebudayaan tersendiri terdiri dari beberapa sistem yang membentuknya, seperti diutarakan oleh Konjelingrat 2015 halaman 186 yang membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu yang pertama AEDs atau sistem AED, yang kedua activities atau sistem aktivitas, yang ketiga adalah artifak atau sistem artifak. Selanjutnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Menurut Konjelingrat berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah sistem bahasa, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga sistem kekerabatan dan organisasi sosial, yang keempat sistem perawatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem ekonomi atau mata pencarian hidup, yang keenam sistem religi, yang ketujuh kesenian. Baik, saya akan bahas satu persatu mengenai unsur-unsur kebudayaan menurut Konjelingrat. Yang pertama, sistem bahasa. Bahasa di sini adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Bahkan Konjelingrat berpendapat bahwa bahasa atau sistem perlambang manusia baik secara tertulis maupun lisan yang digunakan adalah salah satu ciri terpenting dari suatu kebudayaan suku bangsa. Masih senada dengan Casing berpendapat bahwa kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya dan mewariskannya ke generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki andil yang sangat signifikan dalam menjadi salah satu unsur-unsur budaya dari kebudayaan manusia. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan. Sejatinya kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya, sehingga sistem pengetahuan dalam konteks kultural universal sangatlah dibutuhkan. Misalnya bagaimana sistem perawatan hidup hingga sistem kalender pertanian tradisional yang disebut dengan sistem pranata mangsa telah digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang kita untuk menjalankan pertanian. Menurut Konjelingrat, sistem pengetahuan pada awalnya belum menjadi pokok pembahasan dari peneliti antropologi atau studi budaya. Karena para ahli berasumsi bahwa suatu kebudayaan di luar bangsa Eropa tidak mungkin memiliki sistem pendidikan yang lebih maju. Namun asumsi tersebut terpatahkan secara lambat laun karena tidak ada suatu masyarakat yang sanggup berbudaya atau bahkan bertahan hidup jika tidak memiliki sistem pengetahuan yang diwariskan kepada penerusnya. Yang selanjutnya adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem ini merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Menurut Konjelingrat, setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh aturan-aturan dan adat istiadat dan dari kesatuan yang ada di lingkungan sehari-hari masyarakat tersebut. Satuan terkecil dari kelompok yang menghasilkan aturan dan adat tersebut adalah keluarga inti. Kemudian, kesatuan lain yang lebih besar dapat berupa letak geografis, suku hingga kerajaan ataupun kebangsaan. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial dapat dilihat melalui beberapa cara mereka melakukan kegiatan, seperti contohnya jenis perkawinan, prinsip menentukan pasangan atau mencari jodoh, adat menetap, dan jenis keluarga. Nah, selanjutnya adalah sistem perawatan hidup dan teknologi. Sistem perawatan dan teknologi adalah salah satu unsur kebudayaan yang menjadi perhatian awal dari para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia. Rasanya jelas alasannya karena perawatan hidup dan teknologi yang mereka gunakan akan banyak memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari dari masyarakat.
Penjeningrat mengatakan bahwa masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peradaban dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh masyarakat dalam budayanya. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Sistem ini menjadi fokus kajian penting dari etnografi, bagaimana masyarakat mencari mata pencarian atau bagaimana sistem perekonomian mereka dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional meliputi yang pertama berburu dan meramu, yang kedua berternak, yang ketiga bercocok tanam di ladang, yang keempat menangkap ikan, yang kelima bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Namun setelah terpengaruh oleh arus modernisasi dengan patokan utama berkembangnya sistem industri, pola hidup manusia berubah dan tidak hanya mengandalkan mata pencarian tradisional. Dalam masyarakat modern, individu masyarakat lebih banyak mengandalkan pendidikan dan keterampilannya dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Yang selanjutnya adalah sistem religi. Penjeningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah dua pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa manusia percaya pada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia? Yang kedua, mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut? Usaha menjawab kedua pertanyaan tersebutlah yang menjadi penyebab lahirnya sistem religi. Selain itu, pendekatan antropologi dalam memahami unsur sistem religi tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsep benda-benda sakral dalam kehidupan manusia. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara agama, dan umat yang menganut religi itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kesenian. Perhatian antropologi terhadap seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni meliputi patung, ukiran, dan hiasan. Awalnya teknis pembuatan adalah hal yang paling diperhatikan. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian mendalam mengenai teks, simbol, dan kepercayaan yang menyelubungi seni dalam berbagai wujudnya, mulai dari seni rupa, tari, drama dikaji dan diteliti pula. Yang selanjutnya adalah contoh kebudayaan yang ada di Bali, yaitu adalah upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan bagian dari ajaran agama Hindu. Tujuan upacara ngaben adalah mengembalikan unsur panca mahabhuta dari tubuh kasar manusia ke asal dan badan halusnya atau atman yang telah meninggalkan untuk lebih cepat mendapatkan penyucian dan kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tata cara pelaksanaan ngaben pun tidak selalu sama sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat ngaben tersebut berlangsung. Namun yang terpenting esensi atau tujuan sama. Karena Hindu tidak di Bali saja, tetapi penyebarannya di Kepulauan Indonesia. Salah satu bentuk berupa pembakaran jenazah yang diletakkan dalam sebuah wadah. Setelah menjadi abu, pihak keluarga melarungnya ke laut atau sungai sebagai tanda melepaskan jiwa agar bersatu dengan Sang Pencipta. Budaya dan tradisi unik ini menjadi salah satu atraksi wisata bagi wisatawan yang sedang liburan di Bali. Ada 5 bentuk upacara ngaben, yaitu ngaben sawedane, ngaben astiwedane, swasteng, ngelungah, dan waran kurunon. Untuk prosesi kremasi jenazah yang masih utuh, pihak keluarga melakukan ngaben sawedane. Jika pernah dikubur sebelumnya, disebut dengan ngaben astiwedane. Sementara itu, swaste diterapkan kalau mayat tidak ditemukan. Khusus anak-anak dan bayi diadakan upacara ngelungah atau warak kurunon. Yang selanjutnya adalah tempat wisata yang terkenal yang ada di Indonesia. Di sini yang saya ambil adalah tempat wisata yang ada di Bali, yaitu di Buleleng, Pantai Lopina. Pantai Lopina atau Lopina terletak di sekitar 9 km sebelah barat kota Singaraja. Ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bali Utara. Wisatawan baik asing maupun lokal banyak yang berkunjung ke sini. Selain untuk melihat pantainya yang masih alami, juga untuk melihat ikan lumba-lumba yang banyak terdapat di pantai ini. Dengan menyewa perahu nelayan setempat, kita dapat mendekati lumba-lumba. Berbagai penginapan, mulai dari inn hingga cottage, tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Lopina didirikan pada tahun 1953. Menurut Panji Tisna, Lopina memiliki makna filosofis, campuran 2 suku kata lop dan ina. Kata love dari bahasa Inggris berarti kasih, yang tulus, dan ina dari bahasa Bali atau bahasa daerah yang berarti ibu. Menurut pengagasan anak agung Panji Tisna, arti Lopina adalah cinta ibu atau arti luhurnya adalah cinta ibu pertiwi. Baik, sekian pemaparan video tentang unsur-unsur budaya dan Wonderful Indonesia.
Apabila ada kesalahan dalam video baik ucapan maupun kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.